إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Allah berulang kali mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya, karena manusia adalah makhluk yang sering lupa kehidupan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Muslimin muslimat musyahidin al-kiram azani Allah wa iyyakum. Para saudara-saudariku, para penyimak, pemerhati, pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemuliaannya kepada kita semuanya. Di antara maksud tujuan Allah melahirkan, menghidupkan kita ke alam dunia ini adalah agar supaya kita semuanya sebagai warga muslim melakukan kebaikan, ketaatan, ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebuah amal ibadat, sebuah kebaktian kepada Allah tidak bisa dianggap legal, sah tanpa melalui prosedur yang telah Allah tentukan, dijelaskan oleh nabinya, difahami oleh para alim ulama, termasuk di dalam pelaksanaan salat Jumat itu sendiri yang memang telah Allah wajibkan kepada kita semuanya dalam setiap pekan. Dalam fikih 4 imam madhab, salat Jumat ini bisa dianggap sah kalau dalam praktek pelaksanaannya ada khutbah. Jadi sebelum salat Jumat itu ada khutbah. Ini disepakati oleh para 4 imam madhab. Jadi kalau tidak ada khutbah dalam salat Jumatnya itu, maka salat Jumatnya tidak dianggap sah. Sedangkan di dalam khutbahnya itu sendiri itu ada prosedur yang harus dilakukan. Ada rukun atau ada arkanul khutbah yang harus dilakukan oleh sang khatib sehingga khutbahnya bisa dianggap sah. Khutbahnya sah, maka salat Jumatnya sah, sehingga praktek ibadat yang dilakukan bisa dianggap sah. Kalau khutbahnya ini tidak sah disebabkan adanya rukun yang tidak dibaca, maka ini berpengaruh kepada keabsahan salat Jumatnya itu. Sehingga ketika khutbahnya tidak dianggap sah, maka otomatis salat Jumatnya tidak dianggap sah, alias fasad, sehingga harus diulangi. Jadi khutbahnya diulangi dan salat Jumatnya pun diulangi karena tidak dianggap sah. Baik, walaupun dalam arkanul khutbah ini 4 imam madhab itu berbeda pendapat. Nah, sebelum kami membahas lebih jauh tentang pandangan
pendapat 4 imam madhab terkait rukun-rukun khutbah ini, maka kembali kepada video pertama, di mana di situ ada seorang Ustadz Salafi Wahabi, yang mana beliau ini salah satu dosen yang ada di kampus bernama kampus STDI Imam Asy-Syafi'i yang berada di daerah Jember. Jadi beliau ini yang bersangkutan yang baca khutbah Jum'ah itu yang ada dalam video pertama, beliau ini adalah salah satu dosen kampus Imam Asy-Syafi'i. Jadi namanya saja kampus Imam Asy-Syafi'i. Maka kalau namanya kampus Imam Asy-Syafi'i, berarti madhab yang dipakai di kampus itu adalah madhab Imam Asy-Syafi'i, karena namanya adalah kampus Imam Asy-Syafi'i. Kalau ternyata kemudian namanya saja bernama kampus Imam Asy-Syafi'i, tapi toh ajarannya ternyata tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan madhab Imam Asy-Syafi'i itu sendiri, maka ini kan berarti penipuan kepada umat Islam, terkhusus kepada warga Muslim Indonesia yang kebanyakan warganya bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Baik, jadi dalam video itu seorang Ustadz Salafi ini beliau ketika khutbah Jumat tidak membaca selawat, entah karena lupa atau karena apa, wallahu alam. Jadi dalam khutbahnya itu dia tidak membaca selawat, dia hanya membaca pujian kepada Allah. Kemudian di situ ada wasiat dengan takwa, kemudian di situ ada bacaan Al-Qur'an. Kemudian nanti di khutbah yang kedua ada doa untuk muslimin muslimat. Jadi dalam khutbah yang ia baca itu tidak ada salawat, bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana hukumnya ini dalam madhab Imam Syafi'i? Jadi kita kembali kepada madhab Imam Syafi'i, karena kampus yang ia pakai adalah nama Imam Syafi'i, sehingga kita yang membacanya itu menilai bahwa apa yang dianut dalam kampus itu adalah madhab Imam Asy-Syafi'i, karena namanya saja sudah kampus Imam Asy-Syafi'i. Kalau namanya dipakai tapi ajarannya tidak dipakai, ini kan penipuan. Sekali lagi ini adalah penipuan. Baik, jadi yang ingin dibahas di sini adalah status khutbah salat Jumat yang di situ dalam khutbahnya itu tidak membaca selawat. Bagaimana hukumnya dalam madhab Imam Asy-Syafi'i? Maka dalam madhab Imam Asy-Syafi'i ini, ketika seorang khatib dalam khutbahnya tidak membaca selawat kepada Nabi, maka khutbahnya tidak sah. Otomatis ketika khutbahnya tidak sah, maka salat Jum'ahnya tidak sah. Jadi kalau tidak sah bagaimana? Ya diulangi. Khutbahnya diulangi, salat Jum'ahnya pun diulangi. Kalau tidak diulangi karena kecerobohan, ketidaktahuan, ini berdosa semuanya. Imamnya berdosa, para jemaahnya pun berdosa. Baik, jadi konsekuensi dari sebuah khutbah yang tidak dianggap sah adalah berpengaruh kepada ketidakabsahan salat Jumat yang dilakukan. Kalau khutbahnya tidak sah, maka salat Jum'ahnya tidak sah. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i itu rukun khutbah atau arkanul khutbah ada 5. Pertama, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baca salawat kepada Nabi, kemudian wasiat dengan takwa, kemudian baca ayat Al-Qur'an di salah satu 2 khutbah, yang lebih utama dikatakan dibaca di awal khutbah atau di khutbah yang pertama. Kemudian berdoa untuk kaum muslimin muslimat di khutbah yang kedua. 5 rukun ini harus dibaca oleh khatib dalam khutbahnya. Maka kalau tidak dibaca, khutbahnya tidak sah. Ketika khutbah Jum'ahnya tidak sah, maka salat Jum'ahnya pun tidak sah.
Ini dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Baik, kemudian bagaimana pandangan ini di luar madhab Imam Syafi'i, dari kalangan 4 imam madhab itu sendiri? Mulai dari Imam Hanafi. Dalam madhab Imam Hanafi itu rukun khutbah hanya ada 1. Jadi dalam madhab Hanafi rukun khutbah hanya ada 1, yaitu apa? Yaitu mutlaqul dzikr. Asalkan berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan bacaan alhamdulillah atau subhanallah atau Allah akbar, itu sudah dianggap sah, cukup. Khutbahnya sudah dianggap sah. Jadi misalkan khatib hanya baca alhamdulillah, selesai, itu khutbahnya dianggap sah. Ini dalam madhab Hanafi. Dalam madhab Maliki rukun khutbah juga ada 1, yaitu apa? Yaitu perkataan yang mengandung at-tahdhir atau at-tabsyir. Jadi sebuah perkataan yang mengandung peringatan untuk menjauhi maksiat dan kabar gembira atau kabar gembira. Kata-kata yang mengandung kabar gembira bagi mereka-mereka yang melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan ittaqullah fa innat taqwa madarus sa'adah. Maka kata-kata ini itu sudah dianggap cukup. Jadi khutbahnya dianggap sah dan salat Jumatnya sah dalam madhab Maliki. Adapun dalam madhab Hambali, arkanul khutbah itu ada 4. Memuji kepada Allah, baca selawat, baca selawat. Kemudian yang ketiga adalah bacaan Al-Quran. Kemudian wasiat bittaqwa. Jadi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, baca selawat, kemudian wasiat bittaqwa, kemudian baca Al-Quran. Ini dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Arkanul khutbah arba'ah, ada 4 di situ. Baik, kita kembali kepada persoalan awal itu, di mana seorang Salafi Wahabi ketika khutbahnya tidak membaca selawat, maka dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah. Terus pertanyaannya, apakah yang bersangkutan ini ikut madhab Maliki atau Hanafi? Sedangkan yang bersangkutan ini salah satu dosen yang ada di kampus yang berada di kota Jember, yang nama kampusnya itu STDI Imam Asy-Syafi'i. Kalau namanya saja dipakai tapi ajarannya, madhabnya tidak dipakai, ini namanya pembodohan, namanya penipuan, manipulasi. Jadi kalau hanya ingin menarik simpati, minat warga muslim yang ada di Indonesia, yang mana kebanyakan mereka bermadhab Imam Asy-Syafi'i, toh ternyata ketika masuk ajarannya madhabnya bukan madhab Imam Syafi'i, ini namanya penipuan. Sekali lagi, ini penipuan. Jadi walaupun dalam khutbah yang ia baca itu, kalau dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali, khutbahnya tidak sah karena tidak ada bacaan selawat. Tapi kalau dilihat dari madhab yang lain bisa dianggap sah. Tapi pertanyaannya adalah, yang bersangkutan ini madhabnya apa? Sedangkan nama kampusnya saja adalah sekali lagi kampus Imam Asy-Syafi'i. Baik, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnati wal Jamaati. Hadza minni wallahu a'lam bissawab.